Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamelianita dari Prodi S1 Manajemen dengan NPM 234810001P. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pailit. Pailit ialah keadaan di mana berhenti membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Pernyataan pailit harus dilakukan oleh pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan niaga sebagai suatu bentuk pemenuh asas probabilitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitur. Tanpa adanya putusan pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitur. Berikut saya akan jelaskan permohonan pernyataan pailit diajukan ke pengadilan niaga dan yang berhak mengajukannya antara lain ialah yang pertama ada kreditur, yang kedua ada debitur sendiri karena merasa sudah tidak mampu membayar utang-utangnya. Yang ketiga ada seorang atau beberapa kreditur. Yang keempat ada jaksa atas dasar kepentingan umum. Yang kelima BI dalam hal debitur merupakan bank. Yang keenam Bapepam dalam hal debitur merupakan perusahaan efek. Yang ketujuh, Menteri Keuangan. Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, BUMN yang bergerak untuk kepentingan publik. Proses pernyataan kepailitan. Dalam putusan pailit, terdapat beberapa akibat hukum bagi debitur pailit. Salah satunya, berakibat pada kewenangan berbuat debitur pailit dalam bidang hukum, harta kekayaan. Hal ini mengakibatkan kewenangan debitur menjadi sangat terbatas. Debitur pailit hanya dapat melakukan perbuatan yang dapat memberikan suatu keuntungan atau perbuatan yang dapat menambah jumlah harta kekayaan yang selanjutnya dijadikan sebagai boedel pailit. Berikutnya ada pengadilan niaga. Pengadilan yang berhak memutus pernyataan pailit dan PKPU adalah pengadilan niaga yang berada di lingkungan peradilan umum. Terhadap putusan pengadilan niaga di tingkat pertama, khususnya yang menyangkut permohonan pailit dan PKPU, hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung pasal 11. Asas hukum kepailitan, yaitu yang pertama ada pernyataan pailit harus diputus dalam waktu yang tidak berlarut-larut. Yang kedua, pengurus perusahaan yang pailit harus bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan, kecuali dapat membuktikan sebaliknya bahwa mereka tidak bersalah. Yang ketiga, dimungkinkan utang debitur dilakukan restrukturisasi sebelum diajukan permohonan pailit. Yang keempat, kriminalisasi terhadap kecurangan debitur. PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. PKPU diberikan dengan tujuan agar debitur yang bersangkutan mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian. Perdamaian ini dapat diliputi tawaran untuk melaksanakan pembayaran baik secara keseluruhan atau sebagian utangnya, maupun penjadwalan kembalian utang-utangnya atau moratorium. Permohonan PKPU yang tidak dapat diakhiri dengan suatu perdamaian akan berakibat dinyatakannya kepailitan atas diri debitur tersebut. PKPU pada pasal 222 PKPU diajukan oleh yang pertama ada debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditor atau oleh kreditor. Yang kedua, debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dapat ditagih dapat memohon agar kepada debitur diberi PKPU untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditur. Persidangan permohonan PKPU versus permohonan kepailitan. Jika permohonan pertanyaan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu. Berikut ada macam-macam PKPU. PKPU sementara untuk memberikan kepastian dan ketenangan pendapat pada debitur yang mengajukan ke PKPU. Ketentuan pada pasal 225 ayat 2.
Bisa dilihat sendiri pada PPT-nya. Yang kedua ada PKPU secara tetap. Pasal 229 menentukan bahwa pemberian PKPU secara tetap berikut perpanjangannya hanya dapat ditetapkan oleh pengadilan jika hal tersebut disetujui oleh lebih dari setengah atau 1/2 kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.